Halo, apa kabar semuanya? Kembali kita di seri belajar pemrograman web modul 1, yaitu membahas mengenai HTML. Materi yang akan kita pelajari pada video bagian 6 ini, yang pertama kita akan membahas mengenai field set dan legend, kemudian block dan inline, kemudian ada line atau tautan. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Kita akan mempraktekkan ketiga materi ini. Oke, ini Visual Studio Code-nya sudah terbuka. Kita buka file baru saja, new file, kemudian change language-nya ke HTML. Oke, ketika kita membuat halaman baru dari HTML, kita harus membuat terlebih dahulu struktur dasar dari HTML. Yang pertama ada doc type-nya adalah HTML. Kemudian kita buat HTML-nya. Oke. Kemudian kita buat head. Oke, kita buat title-nya terlebih dahulu. HTML. Oke. Kemudian kita buat body-nya. Ini sudah terbuat struktur dasar dari HTML. Kita simpan terlebih dahulu di lembar kerja kita, di save as, kemudian kita kumpulkan dengan yang kemarin, latihan kemarin, di latihan HTML. Oke, saya beri nama di sini adalah latihan 6. Oke, saya simpan. Yang pertama, kita tadi akan mencoba untuk membuat field set dan legend. Nah, field set dan legend ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah blok dari suatu paragraf atau dokumen dari HTML. Kita akan membuat field set, enter. Nah, ada field set tag pembuka dan penutupnya. Kemudian di sini kita beri legend, kita tutup. Oke. Nah, di sini kita beri misalnya paragraf 1. Oke, setelah kita membuat legendnya, kemudian kita isi di sini, misalnya paragraf 1, latihan membuat legend paragraf 1. Ya, kita coba dulu run start debugging, Chrome. Nah, ini dia hasilnya. Ini field set, dia akan membuat sebuah garis di sini. Kemudian di sini adalah isi dari field set tersebut. Ini adalah paragraf. Boleh juga dengan yang lainnya. Misalnya kita di sini menggunakan heading gitu ya, H1 misalnya. Judul paragraf. Kalau kita run, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Judul paragraf, latihan membuat legend paragraf 1. Nah, misalnya kita ingin membuat satu blok lagi yang hampir sama seperti ini, bisa di sini. Nih, kita buat lagi field set, kemudian legendnya atau judulnya. Ini paragraf 2 misalnya. Kemudian kita isi heading terlebih dahulu, H1, judul 2. Kemudian di sini kita buat P atau paragraf, latihan membuat field set dan legend paragraf 2. Oke, kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Baik, paham ya cara menggunakan field set dan legend.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai block dan inline. Jadi block dan inline ini merupakan tag-tag HTML yang berhubungan bagaimana tag HTML ini ditampilkan dalam sebuah browser. Nah, biasanya ada dua, yang utama adalah block, yang kedua adalah inline. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika block, tag-tag yang ada di sini, nah ini termasuk tag block, nih, nah ini nanti akan ditampilkan dari, misalnya ini dokumen HTML ya, ini dokumen HTML. Nah, kalau blok, dia nanti akan ditampilkan dari sini, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ini full. Ini kalau displaynya adalah blok. Tapi kalau dia ditampilkan dalam bentuk inline, nah dia nanti akan di sini. Misalnya ini adalah inline 1, kemudian di sini nanti ada inline 2. Nah, ini inline 3 dan seterusnya, menyesuaikan dengan panjang dari dokumen HTML. Nah, secara default, beberapa tag itu ditampilkan dalam bentuk blok. Contohnya adalah div, address, artikel, insight, block quote, canvas, dan yang lainnya ini ditampilkan dalam bentuk blok. Sedangkan yang lainnya, misalnya ABBR, akronim, B, ini ditampilkan dalam bentuk inline. Kita contohkan, misalnya kita akan membuat sebuah address gitu atau alamat. Nah, di sini di bawah saja kita membuat address gitu. Kemudian di sini adalah span. Oke, alamat gitu ya, alamat. Dua, kemudian di sini ada span lagi. Jalan Udayana nomor 11 gitu misalnya. Oke, kalau kita run, nah ini dia, hasilnya adalah alamat Jalan Udayana nomor 11. Kita beri BR di sini ya. Oke, kita contohkan lagi di sini, BR. Kemudian address lagi, address 2 misalnya. Oke, span alamat 2. Oke, misalnya Singaraja City. Kita coba run. Nah, di sini dia bedanya. Kalau dia ini tadi kan span ya, span 1, kemudian ini span 2. Dia ditampilkan dalam bentuk inline. Artinya berjajar dia. Ini nggak kelihatan, coba kita ini beri border di sini, di addressnya misalnya style, border, red misalnya. Di sini, nah, style, border, green. Oke, di sini saya beli, di spannya saya tambah background, style, background, colornya adalah ini saya. Yang di sini style, background color, oke, kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Oh, addressnya nggak kelihatan ya, bordernya. Border 1px solid. Oke, nanti kita akan belajar membuat sebuah style di CSS. Run, start lagi. Oh, masih nggak kelihatan. Oh, ini dia. Oke, run. Nah, ini dia. Ini address. Address tadi kan ditampilkan dalam sebuah blok. Defaultnya adalah di display dalam sebuah blok. Dia akan ditampilkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Kalau kita buat address kedua, dia akan langsung dipindah ke bawah, walaupun ini nggak ada BR-nya. Nah, begitu ya. Kita start run.
Oke. Nah, ini tetap dipindah ke bawah walaupun tidak kita berikan tadi BR. Sedangkan yang ini alamat ini ditampilkan dalam bentuk inline. Oke, paham ya? Blog. Nah, tag-tag yang termasuk ke dalam blog ada div, address, artikel, insight, blog what, canvas, dd, footer, from, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang inline ini dia ada A, IM, I, IMG, input. Ini semuanya ditampilkan dalam bentuk inline. Pertanyaannya adalah apakah blok div misalnya dia akan ditampilkan dalam bentuk blok. Apakah bisa ditampilkan dalam bentuk inline? Bisa dengan mengubah stylenya. Saya contohkan address ini kan defaultnya adalah blok. Kita ingin membuat dalam bentuk inline gitu. Kita tambahkan di sini display inline. Oke, biar kelihatan di sini ya 1p solid. Kemudian display inline. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah di display dalam bentuk inline. Defaultnya tadi kan panjang blok. Oke, paham ya mengenai blok dan inline. Selanjutnya kita akan membuat sebuah link atau tautan. Link atau tautan ini kan biasanya bisa diklik ya. Bisa berupa gambar ataupun dalam bentuk teks atau tulisan. Cara membuatnya saya dulu di sini adalah H1 link misalnya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat link pertama. Tag yang digunakan adalah A. Oke, kemudian ada Harif. Harif ini diisi alamat yang akan kita tuju. Misalnya kita ingin menuju ke halaman Google gitu. Di sini kita ketikkan https gitu. Kemudian google.com. Ini adalah Google. Oke, kita buat yang kedua A, kita klik A, kemudian enter. Kemudian hrefnya misalnya https undiksa.rc.id. Ini adalah Undiksa misalnya. Kita coba run. Oke. Nah, ini link tadi ya, ada Google dan Undiksa. Sering ya lihat di halaman web seperti ini. Kalau kita klik di sini, dia akan menuju ke halaman Google. Kalau kita klik yang di sini, kita akan menuju ke halaman Undiksa. Oke, gampang ya membuat link. Nah, di link ini ada beberapa properties. Misalnya ini ya, kita ingin membukanya di tab baru. Kita tinggal tambahkan di sini target, kemudian underscore blank. Gitu. Oke, kita coba lihat start. Kalau kita klik yang di Google, dia akan membuka tab baru. Yang ini tidak ditutup. Kalau yang di Undiksa, dia akan membuka di tab yang sama. Nah, ini adalah cara membuat link. Kemudian kita juga bisa membuat link di dokumen kita. Di sini di latihan, saya buka folder ya, latihan HTML. Nah, di sini kan ada beberapa dokumen yang sudah kita buat kemarin ya. Kita juga bisa menglinkkan dokumen ini di sini. Saya contohkan di sini misalnya H1 link internal gitu ya. Internal. Kalau yang di atas kan eksternal. Kita buat misalnya href, kemudian kita masukkan misalnya index.html. Ini halaman index. Oke, kita coba. Nah, ini halaman index. Kalau kita klik,
kita akan menuju halaman yang kita buat kemarin, kita buat pertama. Nah, ini dia indeks HTML. Kemarin kan ada iframe yang menuju ke halaman Unixa. Oke, kita coba lagi ke ini, ke from elemen HTML gitu ya. Sini saya tambah big hair, kemudian A, Arif, from elemen HTML. Oke, from elemen. Kita run. Nah, kalau kita klik ini, nah dia menuju ke halaman from elemen yang kita buat kemarin. Oke, mudah membuat HTML. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Terima kasih.